Ya, selamat pagi untuk anak-anak sekalian, yaitu anak-anak look level. Ya, selamat bertemu kembali sekalipun di media sosial. Tetapi kita bersyukur kita masih sama-sama belajar, ya, dan kalian belajar dari Teacher Calvin dan pada pagi hari ini kita bersyukur, ya, karena pertolongan Tuhan terus kita alami, kita nikmati sekalipun di masa-masa pandemi ini, ya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memberkati setiap anak-anak, khususnya look level yang sekarang ini mereka masih ada di rumah untuk belajar di rumah, tetapi tidak menurunkan semangat kami untuk belajar. Oleh sebab itu, pada jam-jam berikutnya ini, Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati kami, menyertai proses kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar tentang beraneka ragam hewan dan ciptaan Tuhan. Ya, kita lihat di sini gambar yang ada di sini anak-anak ya. Ini ada banyak berbagai macam jenis hewan ya. Oke, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang berbagai macam tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kalian masih ingat, kira-kira pada hari keberapa ya Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Coba dijawab. Ya, kita sudah mengenal bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Oke ya. Nah, sekarang berkaitan dengan pembelajaran kita ya, kita harus mengenal kapan saja Tuhan menciptakan hewan ya atau binatang. Nah, di sini berikut hewan-hewan yang diciptakan Allah pada hari kelima dan hari keenam ya. Nah, pada hari kelima itu dia menciptakan apa? Tuhan menciptakan apa? Ya, Allah menciptakan berbagai macam hewan ya, baik di udara maupun di air ya. Artinya baik yang terbang di udara ya, maupun di air, yang berkeliaran di air ya, atau di laut. Jadi ini anak-anak ya, hewan yang diciptakan Tuhan seperti burung elang ya, ada banyak macam burung yang berterbangan di udara. Oke. Kemudian ada banyak juga ikan-ikan ya, seperti ikan seperti ini di gambar ini ya, ada ikan hiu, ada ikan tongkol, ada ikan benggol ya, macam-macam ya. Oke, kemudian pada hari yang keenam ya, Allah menciptakan berbagai macam hewan di darat. Ya, ada banyak macam hewan yang Tuhan ciptakan ya. Salah satu ini beruang, sangat
rukun sekali ya, kita lihat mereka, dan ini adalah ciptaan Tuhan pada hari yang ke-6. Oke. Nah, sekarang anak-anak, karena beragam macam hewan yang diciptakan Tuhan, maka hewan atau binatang yang diciptakan Tuhan itu juga dipakai oleh Tuhan, ya. Contohnya seperti pada saat Nuh, pada saat Tuhan menghukum bangsa atau umat pada saat itu, pada zaman Nuh, ya. Jadi air bah begitu selesai, ya, begitu mulai surut, maka Tuhan memakai hewan di sana untuk memberikan tanda kepada Nuh, ya, untuk memastikan apakah air bah sudah surut, ya. Jadi burung ini, ya, burung gagak atau burung merpati, ya, Tuhan pakai, ya. 1 minggu kemudian Nuh mencoba lagi merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun di paruhnya, ya. Minggu berikutnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering sebab merpati itu tidak kembali lagi. Jadi burung gagak atau burung merpati menjadi alat untuk memberikan tanda kepada Nuh bahwa air bah sudah mulai surut, ya. Jadi di anak-anak, Tuhan pakai juga binatang, Tuhan pakai burung, ya, untuk boleh membantu kehidupan manusia. Oke. Kemudian Allah memelihara hidup Elia pada saat musim kering yang hebat dengan memakai burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia setiap pagi dan sore. Ya, ini salah tulis, ya. Nah, pada saat itu anak-anak sekalian, ya, terjadilah musim kemarau, mungkin musim kelaparan. Oleh sebab itu Tuhan tidak meninggalkan Elia sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menjadi pemberita kebenaran. Oleh sebab itu pada saat itu Tuhan menjaga Elia, ya. Tuhan menyuruh atau memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Itu artinya Tuhan memakai segala sesuatu untuk boleh membantu umatnya, termasuk kita anak-anak, ya. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan pakai sesuatu untuk apa? Untuk menolong kita, ya. Oke. Kemudian, nah ini juga yang terjadi, ya. Tuhan memakai keledai Bileam untuk menyelamatkan nyawanya dari pedang malaikat. Ini artinya pada saat itu Bileam akan pergi mengutuki bangsa Israel, ya. Tetapi di tengah perjalanan malaikat itu, ya, menghalangi dia. Artinya malaikat itu tidak memperbolehkan dia untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh sebab itu Tuhan memakai keledai, ya, keledai daripada Bileam, sehingga dikatakan bahwa keledainya bisa berbicara, anak-anak, ya. Keledai ini dia menjatuhkan diri sehingga Bileam juga ikut jatuh ke bawah, maka mereka tidak kena dengan pedang daripada malaikat dari Tuhan ini, ya. Nah, sekalian, inilah sebabnya Tuhan memakai segala sesuatu apapun untuk menyelamatkan manusia, ya, dari bahaya. Oke. Nah, sekarang kita melihat, ya, ternyata anak-anak tidak hanya
merpati, tidak hanya keledai, ya. Tuhan juga memakai kerbau, anak-anak. Nah, sekarang kalau kalian pernah pergi ke sebuah sawah atau sebuah ladang, berpergian ke pinggiran yang ada sawahnya, maka biasanya seorang petani ketika punya kerbau itu bisa digunakan, dimanfaatkan kerbaunya, ya. Untuk apa? Untuk bisa membajak sawah, supaya sawahnya bisa seperti digemburkan, ya, supaya nanti ketika tanam padi, tanam benih apapun, ya, bisa subur tanahnya, sawahnya, ya. Jadi anak-anak sekalian, kerbau juga bisa dipakai oleh manusia, ya, untuk membantu meringankan atau membantu pekerjaan, ya. Oke, kemudian hewan dapat dipelihara dan hasilnya dinikmati oleh manusia. Seperti apa? Seperti daging ayam, daging sapi, kambing, babi, bebek, dan ikan. Nah, ini macam-macam ya anak-anak, ya. Ada banyak daging yang ada ciptaan Tuhan yang bisa dikonsumsi atau bisa dimakan oleh kita semua, ya. Ini semua Tuhan ciptakan, beragam ciptaan Tuhan, dan bisa kita nikmati, ya. Kamu di rumah pasti menikmati ikan seperti ini, udang, ya, daging sapi, ya, bahkan daging babi, ya, bisa dinikmati. Oke. Nah, kemudian ternyata kuda juga bisa dipakai untuk kendaraan, ya, menjadi alat kendaraan, ya, untuk bisa melakukan perjalanan jauh, ya. Kalau sekarang ini kalau lihat delman, nah itu kan di depannya dia pakai kuda, tidak pakai mesin. Dan kuda bisa digunakan untuk juga perlombaan, ya, seperti kendaraan, ya. Oke, nah kemudian ternyata anak-anak, keledai dan unta dipakai oleh bangsa Israel sebagai alat transportasi. Nah, ini juga bisa dipakai, ya. Ini sebagai contoh, ada barang di atas keledai ini. Jadi dipakai oleh bangsa Israel pada zaman dahulu untuk boleh mengantarkan atau membawa banyak barang, ya, ke tempat yang mereka tuju, ya. Oke. Kemudian kita melihat dalam Mazmur, ya, sekarang. Ketika kita melihat tadi banyak gunaannya, banyak yang disediakan Tuhan untuk boleh kita pakai untuk menjadi kebutuhan kita, ya. Sekarang apa perintah Tuhan, ya, dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 12, ya. Allah turut memelihara hewan-hewan ciptaannya dengan menyediakan minum dari mata air yang mengalir. Tentu anak-anak sekalian, Tuhan tidak membiarkan membiarkan hewan begitu saja, hidup begitu saja. Ternyata Tuhan juga memelihara mereka. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan kehidupan hewan-hewan, ya. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan minuman untuk segala binatang, ya. Makanan Tuhan sediakan, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana rasa syukur atau terima kasih terhadap hewan ciptaan Tuhan? Nah, ini kita masuk ke sini anak-anak. Ini yang harus menjadi tanggung jawab kita, ya. Sekalipun kamu di masa-masa pandemi COVID-19, ya, ini juga kamu harus tahu bahwa semua ciptaan Tuhan, ya,
hewan-hewan ciptaan Tuhan mesti harus dilestarikan. Supaya apa? Supaya tidak punah semua, ya. Oke. Nah, melestarikan hewan-hewan yang sudah langka. Artinya hewan-hewan yang sekarang ini sudah mulai punah atau sudah mulai habis, ya, sudah mulai tidak banyak lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hewan langka itu seperti harimau, singa, itu kan langka, tidak banyak perkembangannya, ya. Bahkan ada burung juga misalnya, ya, yang tidak begitu banyak perkembangannya. Bahkan ada banyak juga manusia yang mau memburu, ya, menghabiskannya. Nah, itu yang harus kita lestarikan, ya. Makanya ada kebun binatang. Untuk apa? Untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah langka, ya. Oke, kemudian tidak mencemari lautan. Jelas anak-anak sekalian, kalau kita mencemari lautan, ikan-ikan di laut pasti akan pada mati semua. Maka ketika kita mau makan, menikmati makanan, kalau kita tidak punya lauk pauk, kita tidak memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh mencemari lautan, bahkan sungai sekalipun. Kenapa? Karena lingkungan bisa tidak baik, ya. Bahkan sampah di mana-mana kalau kita tidak melestarikan atau membersihkan lingkungan atau laut yang Tuhan ciptakan. Oke, kemudian merawat hewan peliharaan di rumah dengan baik. Nah, contoh seperti ini, ya. Oke, ada anjing, ada ayam, kucing, kelinci, ya. Jadi kita pelihara anak-anak. Supaya apa? Supaya semua peliharaan atau hewan, ya, itu bisa hidup dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Dan terlebih dari itu adalah tanggung jawab kita anak-anak, ya. Tanggung jawab kamu di rumah, tanggung jawab teacher, tanggung jawab semua manusia yang ada di bumi ini adalah melestarikan segala binatang, hewan-hewan yang ada di bumi. Nah, itu saja anak-anak sekalian yang kita belajar, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kalian, ya. Oke, sekarang tugas yang kalian kerjakan hanya satu saja. Mengerjakan kegiatan 3 adalah mengelompokkan hewan, mengisi tabel di halaman 61. Contohnya seperti ini, ya. Saya sudah kasih contoh. Hewan ternak misalnya apa? Ayam. Hewan melata apa? Misalnya komodo. Kemudian hewan buas misalnya harimau. Nah, ini langka ini, ya. Jadi nomor 2 dan seterusnya di buku kamu isikan, ya, sesuai apa yang diminta di sini, ya. Hewan apa, ya. Oke, silakan kerjakan dan fotokan dan kirim ke Teacher Calvin. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.